نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال أيضا: وللآخرة خير لك من الأولى. Sadaqallahul azim. Sedang Jumat yang berbahagia, terlebih dahulu khatib berpesan khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedang Jumat sekalian, seringkali dalam kehidupan ini kebaikan-kebaikan Allah itu kita maknai dengan sesuatu yang sifatnya materi. Allah itu baik kalau kita dijadikannya orang kaya. Allah itu baik kalau kita berpangkat, berkedudukan. Allah itu baru kita sebut baik kalau wajah kita tampan, rupawan, cantik, jelita. Betapa sempit kita memandang kebaikan-kebaikan Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Seandainya kita mau menghitungnya maka tidak akan terhitung. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasul memberikan tuntunan kepada kita. Arba'un man utiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. 4 perkara, barang siapa diberi 4 perkara ini, nyata-nyata dia telah diberi kebaikan dunia sekaligus kebaikan juga di akhirat. Bahagia dunia sekaligus bahagia juga di akhirat. Apa yang 4 perkara ini? Pertama, lisanun zakirun. Diberi lisan, diberi lidah yang ringan untuk dipakai berzikir. Luar biasa dalam Islam ini. Seringkali segala sesuatu dikaitkan dengan zikir. Kaget, astagfirullah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Sesuatu yang ganjil, subhanallah. Mendengar berita duka, inna lillah, dan begitu seterusnya. Dikaitkan dengan zikir. Maka kita tanamkan, ajarkan kepada diri kita, anak cucu kita, keluarga kita, bagaimana agar latahnya itu ucapan-ucapan yang baik. Basah lidahnya, lisannya dengan ucapan-ucapan zikir, bukan dengan ucapan-ucapan yang tak ada nilainya. Mathalul dzakir wa ghairul dzakir kamathalil hayy wal mayyit. Permisalan orang yang suka berzikir dengan orang yang tidak suka berzikir macam orang hidup dengan orang yang mati. Orang yang suka berzikir, orang hidup, jiwa raganya hidup. Tapi orang yang tidak suka berzikir, punya raga tapi tak ada rohnya. Maka ada seorang ulama yang memberikan penjelasan
bisa jadi meninggalkan zikir menjadi bagian daripada dosa besar, kata beliau. Kenapa? Karena orang yang tidak ada zikir, tidak ada Allah di dalam hatinya, yang mudah korupsi, yang mudah mencuri, mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tak baik, karena tidak ada Allah di dalam hatinya. Tapi ketika dia selalu berzikir mengingat Allah, tak sejengkal tanah pun yang luput dari pandangan Allah, maka malu rasanya dia harus melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lisanun dzakirun, diberi lisan yang ringan untuk berzikir. Bahkan ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan di lisan kita tapi berat pada timbangan amal. Lalu yang kedua, bagaikan kita diberi kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat adalah qalbun syakirun, diberi hati yang mudah untuk bersyukur. Ada orang bijak mengatakan, jangan menunggu bahagia baru kau bisa bersyukur, tapi bersyukurlah maka kau akan bahagia. Maka baginda Rasul memberikan tips kepada kita agar kita ini mudah bersyukur. Caranya, dalam hal dunia selalu lihat ke bawah. Alhamdulillah saya punya mobil, tetangga saya cuma punya motor. Yang punya motor lihat lagi ke bawah. Alhamdulillah punya motor, tetangga saya kemana-mana naik sepeda. Yang punya sepeda bersyukur juga. Alhamdulillah punya sepeda, tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki pun masih bersyukur. Alhamdulillah kaki sehat, tetangga saya lumpuh gak bisa kemana-mana. Yang lumpuh alhamdulillah masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetangga saya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Dalam hal dunia selalu lihat ke bawah agar mudah bersyukur. Tapi kalau selalu lihat ke atas, kapanlah diri ini akan bersyukur? Sebaliknya dalam hal akhirat selalu lihat ke atas. Kalau tetangga saya bisa puasa sunat Senin Kamis, kok saya tidak ya? Kalau tetangga saya bisa setiap bulan hatam Quran, berarti satu hari satu juz, luar biasa dia. Harusnya saya bisa macam itu. Dalam hal akhirat selalu lihat ke atas agar termotivasi kita. Qalbun syakirun, diberi hati yang mudah untuk bersyukur. Lalu yang ketiga, wa badanun alal bala'i sabirun, diberi badan yang tegar, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Manusia hidup ini, kalau kita mengaku beriman, ya harus siap diuji dan dicoba. Ada orang itu ujian macam-macam. Ada suaminya baik, istrinya tak baik. Ada sebaliknya, istrinya baik, suaminya tak baik. Ada lagi, suami baik, istri baik, anaknya bandel. Ujian lewat anak. Ada lagi, suami baik, istri baik, anak baik, tetangga yang gosip. Ujian lewat tetangga. Ada lagi, suami baik, istri baik, anak baik, tetangga baik, mertuanya tak baik. Ada lagi, suami baik, istri baik, anak baik, tetangga baik, mertua baik, ekonominya tak baik-baik. Macam-macam bentuk ujian ini. Maka sabar itu ada 3 tingkatan. Ada satu riwayat mengatakan bahwa ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Berapa nilai di sisi Allah? 300 derajat. Diuji dengan kesusahan hidup, dengan materi ekonomi. Kita sabar, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita sabar. Nilainya sampai 300 derajat. Masuk tingkatan selanjutnya, sabar dalam taat. Hadirin sekalian berangkat Jumatan ini, sabar dalam taat. Betapa banyak di luar sana manusia-manusia yang tidak mengenal Allah. Datang waktu sholat dia tak sholat, datang Ramadan dia tak puasa Ramadan.
padahal mengakunya beriman. Kita sabar dalam taat, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Berapa nilainya? 600 derajat. Ada tingkatan yang paling tinggi. Apa itu? Sabar dalam bisa meninggalkan kemaksiatan. Ini luar biasa. Nilainya sampai 900 derajat. Saya rasa semua orang bisa taat. Saya rasa semua orang bisa berbuat baik. Para koruptor bisa dia naik haji dengan uang hasil korupsinya, bisa bagi-bagi uang atas nama sedekah dari uang hasil korupsinya. Tapi tidak setiap orang bisa meninggalkan maksiat, bisa meninggalkan dosa. Maka sabar dalam bisa meninggalkan maksiat, nilainya sampai 900 derajat. Harusnya kita terjerumus dalam kubangan maksiat, tapi kita bisa bertahan, menahan diri kita agar tidak terjerumus. Ini luar biasa. Pahalanya sampai 900 derajat. Betapa banyak barangkali kita lihat orang yang kelihatannya alim soleh, kita tidak pernah tahu apa yang dia lakukan ketika dia sedang sendiri. Kita tak pernah tahu, dan kita selalu sangka baik kepada dia. Sedang cuma sekali Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang bisa sabar ini. Amin. Lalu yang terakhir, yang keempat, bagaikan kita diberi kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat adalah wazaujatun solehah. Diberi istri yang solehah, diberi pasangan hidup yang baik. Luar biasa. Betapa banyak manusia terjerumus barangkali kepada kemurtadan karena barangkali ikut pasangan hidupnya, ikut menjadi murtad juga. Maka bersyukurlah kita ketika kita punya pasangan hidup yang solehah, punya pasangan hidup yang soleh. Mudah-mudahan kita semua diberi kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat, bahagia dunia sekaligus bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasra abdah wa a'azza jundah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام